Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatul iman wal Islam. Nikmat si paling belik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan Islam. Nikmat niki kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa menjaganya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan usahakan jangan meninggal dunia melainkan dalam keadaan iman dan Islam. Ini Allah memerintahkan, menasihati hambanya, adiknya senantiasa jaga iman, jaga Islam. Nabi cara menjaga iman Islam yaitu dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, dengan mendengar pengajian-pengajian yang sesuai karena makin luwe macam pengajian. Harap pengajian dek terkanggung rawah lamun tetek haji ndek nula marang kuna sanang cakra biasa-biasa wah berangkat ponggok koper lekat terus. Ini bahaya ndek ganggu ta bersyukur rongkatna. Kan kita mensyukuri nikmat Allah, bersyukur karena ndek selapuk dengan ticanin berangkat tek haji. Sebagian hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mensyukuri nikmat Allah dengan it'amut ta'am, untuk memberi makanan kepada keluarga, sahabat, tetangga, handai tolan, fakir miskin, anak yatim. Makanya para calon jemaah haji lamun roah mau doang yang undang anak yatim. Lamun dek nundang juang nya. Juang nasi, juang jangan, juang kan mau doang. Jadi di samping kita mengundang keluarga, sahabat, tetangga handai tolan, perlu endah terpikirang fakir miskin. Berikan fakir miskin atau undang yendah. Begitu juga berikan anak yatim, karena doa anak yatim fakir miskin makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun doa yang terselamat dalam perjalanan makbul. Doa fakir miskin, doa anak yatim no makbul. Jadi lamun doa yang terselamat dalam perjalanan insyaallah selamat, insyaallah makbul. Itu sebabnya kita mensyukuri nikmat Allah dengan it'amut ta'am. It'amut ta'am artinya memberi makanan kepada keluarga, sahabat, tetangga, kerabat, handai tolan, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Sebelum berangkat calon jemaah haji, adiknya mau nyantunin anak yatim, adiknya mau minaanga kaputan sebelum berangkat, sebab adik terselamat dalam perjalanan. Mau santunin en bagi yang pada 5.000 ke 10.000 ke, terus pinaang kaputan, pinaang makanan. Ini untuk keselamatan dalam perjalanan.
Karena kita berinfak, bersedekah, it'amut ta'am sebelum kita berangkat. Lagu arak jakna parana ndek neganggung ni. Dan ngombe bertasyakur. Ya Allah. Padahal ini suatu yang bagus, kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Lamun ta bersyukur, kita berikan fakir miskin makanan, anak-anak yatim makanan, tetangga, sahabat, Allah gen rombok nikmat la ita. Yang penting ndak sampai memaksa diri, ndak sampai berotang, ndak sampai nyandak kebon bangket untuk nagadu roah, untuk nagadu tasyakuran, ndak. Artinya sesuai si kemampuan. Lamun dekna bau sine nyembelih sampi mana-mana manuk. Lamun dekna bau manuk endah beli daging. Kan? Jadi kemampuan sesuai si kemampuan. Lagu lamun mampu sampi ampun nyembelih manuk wah ndak jamak. Lamun kemampuan kan sesuai si kemampuan. Bau sini nyembelih sampi, manuk sembelihna. La ilaha illallah. Sesuai si kemampuan. Baunya nyembelih manuk doang baunya sampi sembelihna. Ndak. Jadi sesuai si kemampuan, keikhlasan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ngundang tetangga, sahabat, handetolan, tujuannya untuk kita minta maaf, bermaaf-maafan. Karena kata Imam Nawawi, di antara penunjang atau asbab untuk mendapatkan haji mabrur itu sebelum berangkat minta maaf kepada keluarga, sahabat, handetolan, tetangga. Di samping ia jelas minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar, bertaubat sebelum berangkat. Di samping kita minta maaf kepada semua sahabat, tetangga, handetolan, rekan sejawat, rekan sepejabat. Diundang kan, maksudnya tengendeng maaf. Kan dia mungkin tonggalang geli dong bilang balik lalu ngendeng maaf. Kan sekaligus tuh undang ya kita buat makanan sekemampuan. Kan termasuk it'amut ta'am, termasuk berinfak, bersedekah. Para sahabat sebelum berangkat, sahabat di Madinah sebelum berangkat ke Mekah untuk taik haji, tasyakuran ya ndah. Undangnya sahabat-sahabat, tetangga, undang sekedar ya kurma, siapang ngai jari lah. Kan jari, maka kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Sering-sering menghadiri pengajian lagu pilih pengajian Anda sembarang pengajian dengan kita dengan rame milu tokol bebalakna sudah betalkin beba jemaah sudah mati begoro di dalam kubur dia narak kenal kinang sida dengan ini kurang bagus maksudnya ia baca lalu sedih untuk nangis ya, umpama dengan tuakna ninggal lamun nemilu lalu nguburang untuk sedih ya, untuk nangis ya, karena dia terganggu nangis. Lamun narak dengan ninggal keluarga atau ibu bapak atau keluarga lah dia terganggu nangis. Si kanggo sekedar sedih, sekedar nyugulang air penentang doang, sekedar nyugulang air mata doang. Lagu lamun nangis sampai sorak je dan kanggo.
Sebab kebiasaan barak sojana dia nangis lagu kebiasaan ya sedih yang pun kurang afdal, kurang bagus. Yang pun dengan kanggo lagu kurang afdal karena untuk sedih ya. Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi, kata Rasul. Sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya. Lamun arak nangis mayat ini tersiksa. Sakit ya. Dengar orang dengan nangis. Ndek kanggo nangis, sekedar sedih, sekedar nyugulang ai penentang dong. Nabi sedih ya waktu meninggal bijana. Ninggal bijana Ibrahim sedih ya, sugu lek penentang nang. Lagu ndek bersuara, ndek sorak, ndek nangis. Sekedar sedih kanggo. Ini yang dikhawatirkan lamun ibu-ibu anang kubur dikhawatirkan kesedihan sampai menangis. Mungkin dengan tok meninggal lampuk nemilua, tok nangis itu. Ini dikhawatirkan. Karena dengan ini ya becat lalu sedih. Dengan ini. Maka afdalnya dendek nemilu nguburang. Lagu lamun ziarah, ziarah kubur jak ganggu. Kan lek Madinah selapuk dengan nina ziarah makam Nabi. Lek ngombe-ngombe kan dek nebala lek Madinah. Selapuk jemaah haji, ibu-ibu ziarah makam Rasul, ziarah makam Sayyidina Abu Bakar, ziarah makam Sayyidina Umar. Dek ngombe-ngombe. Lamun ziarah makam Nabi, makam para sahabat, makam para aulia illah salihin, kanggo ibu-ibu bahkan dianjurkan. Ibu-ibu kan selapu ibu-ibu ni ziarah lek makam Rasul. Jadi pinaang nia jalan khusus untuk ibu-ibu. Kan lah mulai Masjid Nabawi ja khusus tahu ibu-ibu. Dia campur bareng bapak-bapak. Dia campur bareng dengan mama. Dan jam pitu kelema pinaang nelorong sampai tahu ibu-ibu sampai makam Rasul. Jadi khusus lorongnya, khusus jalannya. Tu berjulu. Marah dengan mama kan lek julu makam Rasul untuk Nabi bersalam. Ibu-ibu ini dah tu berjulu. Kanggo ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha, kata Rasul. Sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah dia. Ada dalam riwayat Siti Aisyah kadang-kadang ziarah kubur Baqi'. Siti Aisyah dia nebalak si Nabi. Kanggo ziarah kubur ibu-ibu. Lagu maksud nino lamun ngatong keluarganya si ninggal. Mungkin ibunya ninggal dunia, milu ya jo kubur untuk sedih ya. Nangis ya. Umpama bapaknya ninggal dunia, milu ya. Lalu nguburang. Untuk sedih ya, untuk nangis ya. Lalu lamun ziarah, wah meninggal ya kanggo, tapi dengan adab-adab. Dengan adab-adabnya, dengan sopan santunnya. Jadi ziarah kubur dengan menutup aurat, pakai ngodu jilbab, taruh dendek jauh makanan minuman, bedulang-dulang, dan kanggo kan. Karena ada sebagian desa, sebagian adat meja bengun sondulang yang nang kubur. Terus sampun nemangan nginem lek kubur. Berikan i'tibar. Kan tujuan kita menziarahi kubur supaya kita teringat alam akhirat. Lagu lamun terlalu mangan-mangan jak bilang so ingatan ini. Teng ingat dunia doang. Kemudian pakaian harus nutup aurat. Lamun dia nutup aurat, ampun lalu anang kubur, ziarah kubur, be ngadu celana jin, ngadu celana setan, ngadu celana hantu. Benda ini sejari pelajaran. Kan tujuan untuk pelajaran, untuk peringatan. Adik terajin ibadah. Adik teringat bahwa itendah. Itendah genteng eno, genta tamu lek dalam. Itu tujuan.
kanggo ziarah makam dan jari masalah. Ziarah makam Rasul, ziarah kan le makam Rasul ini ara Abu Bakar, ara Umar dengan telu le dalam ruangan makam Rasul. Jadi dia meninggal Sidina Abu Bakar, Siti Aisyah mengizinkan supaya karena ini ruangan Siti Aisyah, gedeng Siti Aisyah, ya situ makam Rasul kan, dia meninggal bapaknya Abu Bakar, terus izinannya bermakam bersama Rasul. Karena dia narak larangan, karena tidak ada larangan sebelum Nabi meninggal dunia. Dia narak bebalak Nabi, Nabi ndek nuah berbahasa ndak makemang saya-saya dekatku ndek nuah. Maka itu sebabnya Siti Aisyah mengizinkan bapaknya dimakamkan berdampingan dengan Nabi. Dan meninggal Sidina Umar malak ngendeng bijana Siti Hafsah, ngendeng lek Siti Aisyah, adikna temakemang endah bapakna Sidina Umar bareng Abu Bakar. Akhirnya izinang nendah, akhirnya dengan telu. Lamun Sidina Utsman je lek makam Baqi', makam Baqi' Sidina Utsman. Sidina Ali je tu lek Kufah, lek luar Madinah karena kejadian pada waktu itu. Lamun ziarah kubur je kanggo ibu-ibu kanggo. Maksud nino lamun melu nguburang. Beratong kanggo lagu kurang afdal, maksudnya karena dia becat lalu sedih lamun lek kitab je karena becat lalu ya sedih lagu lamun ziarah kanggo untuk menjadi i'tibar, untuk menjadi pelajaran peringatan, maksudnya adik terajin ibadah kan ibu-ibu anda perlu rajin ibadah. Padalah si bapak-bapak hati rajin ibadah. Jadi cara jaga iman, cara jaga Islam yaitu dengan menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis pengajian, atau mendengar radio. Radio itu harus hati-hati. Luwe pengajian lek radio itu karang demi lain doang. Kan karang demi lain doang. Ara ya si nomor ini 100 itu RHN. Ara ya si 100, ara ya si 22, macam-macam lah pengajian. Jadi harus pilihan mbesi bagus. Muna balak sida zikir je ndak beburung sida mu pahala. Masa dina ganggu zikir la ilaha illallah. So, Allah sendiri nyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Allah berfirman, wahai orang beriman, berzikirlah banyak-banyak. Allah nyuruh kita luwe berzikir. Dunia bebala mbah dendek so dengar ya bahaya. Dengar Allah. Ini harus pilen-pilen. Pilen-pilen channel ini pilen. Lamun teh dia dengar radio. Lamun secara langsung pilen-pilen endah. Umpama pengajian Tuan Guru Bajang, harus hadir. Ndak gendek hadir. Umpama pengajian Tuan Guru Bajang, harus hadir. Umpama pengajian Tuan Guru Usup, harus hadir. Jadi jelaslah maksudnya. Makanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh waktu hayatnya sering neperingat para jemaah. Karena waktu hayat Al-Maghfurlah wahara gejala-gejala pengajian si kurang tepat lah. Hara dengan ngarak-ngarak pengajian si kurang tepat. Artinya tidak sesuai isi akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini maksudnya. Jadi waktu hayat Al-Maghfurah mulai arak gejala-gejala lagu masih tidak namarak mangkin si bebas lalu. Arak lagu tidak namarak mangkin je
wah bebas kajian-kajian. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Al-Maghfulah Maulana Syekh sering mengatakan, mengutip pendapat ulama, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka pilih-pilihlah orang yang akan kamu ambil agama kamu dari dia. Artinya pilihan-pilihan guru, pilihan-pilihan ustad, pilihan-pilihan tuan guru, pilihan-pilihan kiai, mbesi ngajarang akidah ahli sunnah wal jamaah, ino terturut, ino terdengar, ino terhadiri. Lamun dekna ahli sunnah wal jamaah aja, pikir dulu untuk balak nasidat zikir, untuk balak nasidat maulid, untuk balak nasidat untuk balak nasidat betalkin manjur dengan siwah ninggal. Ampun dekna tetalkinang, ampun dekna tezikirang, goro lek dalam kubur. Dia nemu apa-apa. Sedangkan kata Rasul, anak yang soleh lamun doa yang ina amakna langsung makbul, langsung sampai lek dalam kuburnya. Logo ini jak balakna dengan doa yang dengan suah ninggal, mbah. Londoang ke, londoang na tidak lek dalam kubur. Kan mbe dengan sindenarak datangnya ziarahinna darat zikiranga, mbe dengan si rajin keluargana zikiranga tahlilanga doa yang beda. Makanya kata para ulama, dengan si lek dalam kubur ini nganti ya lek dalam kuburna rohna nyawana, terutamanya kelemak Jumat, kelemak hari raya, nganti keluargana datang ziarahina, nganti keluargana hadiahanga, bacaan Fatihah ke, hadiah pahala sedekah ke, nganti di dalam kubur. Yang pun kadang arak dengan berimpi. Ya berimpi kan, ya berimpi bapaknya di dalam kubur ini ya kepanasan doang. Melna terbaca ang Fatihah ino. Sampai ara dengan jakna baranan dekna sampai ngana, salat timpak ngana. Pada si tengirim surat ngana. Salat dakuk timpakna. Benini dakuk salat Allah nyampe ang. Ini je mustahil doang. Kan ya Allah nyampe ang. Masa ngana lain timpakna. Umpama tangna Al-Fatihah untuk Inak Mahmud. Tuntun Inak Arifin dakuk gentimpakna. Benini dakuk. Nini dakuk lain timpakna. Astaghfirullahalazim. Coba no. Kan bahaya doang pengajian model ini. Untuk lain timpak nongkatna. Astaghfirullah. Sedangkan Nabi menyuruh kita mendoakan muslimin muslimat. Idza da'auta fa'ammim, kata Rasul. Lamun dapat berdoa, ndak doa yang diri doang. Doa yang endah selapuk dengan. Artinya muslimin muslimat. Berarti kan doa ini sampai. Lamun dekna sampai masa na suruh itu si Nabi kan mustahil doang. Berarti kan sampai terima na si selapuk muslimin muslimat. Umpama tangan walil muslimin wal muslimat Al-Fatihah sampai wah timpak selapuk muslimin muslimat. Kanjeng Nabi bersuruh. Lagu ya jak baranan dekna sampai ngana. Astagfirullah. Berarti kan tidak sesuai si manik Nabi menyuruh kita mendoakan kaum muslimin muslimat. Lamun doa yang diri na doang ini dengan bakhil. Dan melen doa yang kaum muslimin muslimat ndak. Itu sebabnya rukun khutbah. Rukun khutbah Jumat
mendoakan muslimin muslimat pada khutbah kedua. Lamunara khatib jelo Jumat dia nolak doa yang muslimin muslimat di khutbah kedua. Dia nolak Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Dia narak li khutbah kedua no batal khutbah no. Ulang. Bahkan jadi rukun khutbah Jumat mendoakan muslimin muslimat pada khutbah kedua. Kan rukun. Berarti kan sampai. Jadi khatib yang punya setiap khutbah, setiap khatib kan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kan yang kan le khutbah kedua nu rukun. Lamun dek narak doa muslimin muslimat batal khutbah. Ulangin. Itu sebabnya berarti kan sampai doa untuk kaum muslimin muslimat sampai saya nyampe Allah Subhanahu wa taala. Pasti sampai. Kemudian sesuai si niatan dah. Umpama niatan untuk dengan toak dah. Kan? Umpama dengan Al-Fatihah untuk orang tua saya yang meninggal kemarin. Benda ini soal tiba dengan lain kan wah niat nengen. Allah nyampe terus. Kan? Ini perlu kita pilih-pilih. Tahu tengaji lek zaman ini. Zaman ini jak Masya Allah. Zaman wahbek di negerian ruan manusia. Kan itu sebabnya si paling penting adalah ilmu si barokah. Ilmu si bermanfaat. Coba bayangkan si tamabui mungkin. Si tamabui profesor, doktor, S2, S3, S3, S mambo, S lilin, S campur. Iya si tamabui. Kan ini dengan berilmu kan? Berilmu. Dengan si korupsi itu kan dengan berilmu, dengan bodoh atau berilmu? Dengan berilmu kan? Apa sebab ilmu nan dena barokah. Dah kan profesor. Lagu mundekna berkat, ndekna barokah, kaduna korupsi. No coba. Ino bahayana saran ilmu sindekna barokah. Sekeji ilmu barokah lebih bagus. Ini luwe lagu darak barokahna. Yang buatna intelek doang tambah bui makin. Dengan si berilmu doang. Iya si jadi koruptor. Nauzubillah. Berarti ilmunya ndekna barokah. Yang pun sering al-maghfurlah Maulana Syekh mengungkap kata para ulama, man qala li ustadzihi lima lam yaflah abadan. Bahaya sekali. Karena waktu hayat al-maghfurlah arak gejala-gejala leman alumni siwah tamat PT, siwah belajar PT, siwah belajar, siwah tamat LNW, arak gejala-gejala melawan. Kan tidak mau taat kepada al-maghfurlah Maulana Syekh. Maka al-maghfurlah terus membentuk pengajian sebutnya doang, man qala li ustadzihi lima lam yaflah abadan. Barang siapa yang berkata kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada dosennya, kepada syekhnya, kenapa? Tidak akan sukses selama-lamanya. Tidak akan selamat selama-lamanya. Wallahu a'lam.